Hai halo para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Kita lanjutkan kisah dari perjalanan awal Xiaoyan episode sebelumnya. Siapkan kopi dan cemilan kalian dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut episode 06 ini. Dengan kemampuan Yaola sendiri selama ini, ia hanya mampu memperoleh api surgawi peringkat ke-11 yang bernama Guling Lan Hiu atau api putih dingin tulang. Kali ini dapat dikatakan Xiaoyan benar-benar beruntung. Karena untuk mempelajari Feng Zhou Xiaoyan juga membutuhkan api surgawi. Tetapi dengan kekuatan begini tubuh Xiaoyan tak akan mampu menerima kekuatan api seperti ini. Maka di masa depan Yaola akan menuntun Xiaoyan untuk mencari api surgawi yang lebih rendah kekuatannya. Sebagai bahan untuk berlatih, Xiaoyan pun penuh semangat mendengarnya. Dan Xiaoyan pun memutuskan untuk lanjut berlatih. Singkat cerita sekian lama Xiaoyan berlatih. Namun Xiaoyan tidak merasakan adanya peningkatan. Xiaoyan pun bertanya kepada Yaola, kenapa dokinya tidak meningkat? Padahal Xiaoyan terus berlatih teknik api atau Feng Zhou. Yaola segera menjelaskan pada Xiaoyan bahwa jika Xiaoyan ingin meningkatkan kekuatannya, maka Xiaoyan harus menelan api tunggal atau api surgawi. Dengan begitu maka Feng Zhou ini akan meningkat dari tingkat rendah ke tingkat tinggi, atau bahkan ke tingkat surgawi. Yao Lao juga menjelaskan bahwa efek pertama dari Feng Zhou ini amat sangat mematikan. Tanpa banyak basa-basi Yao Lao pada saat ini segera memperlihatkannya pada Xiaoyan. Xiaoyan pun segera melakukan apa yang dipraktekkan oleh Yao Lao. Dan setelah beberapa saat Yao Lao merasa takjub karena dengan sekali mencoba, Xiaoyan berhasil memanfaatkan teknik Feng Zhou dengan baik. Bersamaan dengan pelatihan ini, Yao Lao pun memberitahu Xiaoyan bahwa kelompok dari Jilai Bai sudah muncul. Singkat cerita adegan beralih, di mana Xiaoyan yang menggunakan jubah hitam pada saat ini mencegat rombongan keluarga Jilai Bai di sebuah tebing. Setelah mengetahui sosok tersebut, pertempuran antara keduanya pun tidak dapat dihindari. Adegan pun berpindah ke keluarga Jilai yang tampaknya telah menerima laporan bahwa semua barang mereka dihancurkan oleh sosok berjubah aneh tak dikenal. Sosok tersebut menggunakan api putih untuk menghancurkan semua dan menghabisi ketua kedua, Jilai No. Mendengar hal tersebut Jilai No seketika terkejut karena ia pernah berhadapan dengan api putih seperti itu dan segera menceritakannya kepada Jilaibi. Jilaibi pun pada saat ini terkejut dan ia benar-benar tidak dapat mempercayai hal ini. Sementara itu Jilaio segera mengingatkan bahwa klan Xiao memiliki seorang alkemis tingkat tinggi dan tidak mustahil Xiaoyan bisa meningkat dengan pesat. Oleh karena itu, mungkin saja hal itu dilakukan oleh alkemis yang menjaga keluarga Xiao dan meningkatkan kekuatan Xiaoyan. Adegan berpindah kepada keluarga Xiao, di mana Xiao Zhan pada saat ini amat gembira karena mendapat kabar bahwa keluarga Jilai telah menjual pasarnya secara diam-diam. Pada saat ini Xiaoyan juga memberitahu kepada Xiao Zhan ayahnya bahwa selama ini Xiaoyan telah berguru dengan seorang alkemis kuat dan harus segera pergi untuk berlatih. Xiao Zhan tidak marah, tetapi justru mendukung keputusan dari Xiaoyan untuk berlatih keras tersebut. Hal ini benar-benar di luar ekspektasi Xiaoyan, dan Xiaoyan segera mengucapkan terima kasih kepada ayahnya Xiao Zhan. Xiao Zhan pun mengangguk dan berkata bahwa di masa depan klan Xiao sepertinya akan bergantung kepada Xiaoyan. Xiaoyan dipenuhi oleh tekad dan berkata kepada Xiao Zhan bahwa Xiaoyan tidak akan mengecewakan ayahnya. Dan sesaat setelah itu Zuner pun datang, memberi kabar bahwa Akademi Jianan akan menerima siswa baru. Jika bisa masuk akademi tersebut maka akan benar-benar menguntungkan untuk Xiaoyan. Xiaoyan yang nampak kurang tertarik pun segera memutuskan untuk pergi setelah berkata bahwa Xiaoyan akan mempertimbangkan hal ini. Di bawah bimbingan dari Yao Lao terlihat bahwa saat ini Xiaoyan terus-menerus berlatih dengan begitu keras.
Namun kali ini Xiaoyan juga berlatih tentang cara pemurnian bahan obat. Beberapa saat kemudian sebuah pil pun terbentuk. Dan Xiaoyan baru mulai menyadari tentang kesulitan dalam memurnikan satu buah pil. Yao Lo juga berkata bahwa untuk pemurnian sebuah pil dengan api memang memerlukan penanganan yang sangat ketat. Hal ini juga akan menyebabkan kekuatan Xiaoyan meningkat ke tahap yang lebih tinggi lagi. Sementara itu di sisi lain, Jilaibi mendapatkan informasi bahwa keluarga Xiao telah mengetahui semua hal yang berkaitan dengan keluarga Jilai. Jilaibi nampak kesal dan menggeretakkan gigi-giginya. Hingga akhirnya darahnya pun naik sampai keluar dari mulutnya. Sementara itu keesokan paginya, terlihat Xiaoyan dan Zuner yang pergi untuk mendaftar ke Akademi Jianan. Keduanya bertemu dengan Xiaoyu dan yang lainnya. Lalu tak berapa lama ujian pun segera dimulai. Petugas yang bernama Lu Bu menjelaskan bahwa jika seseorang mencapai di tingkat Doki ke-8, maka kristal biru yang ada di tangannya akan bersinar. Hal inilah yang menjadi faktor dan syarat bagi mereka untuk bisa lolos. Semua orang pun segera mencoba hingga akhirnya tibalah giliran Xiaoyan. Selanjutnya instruktur yang bernama Rowling berkata bahwa untuk mereka yang lulus akan ada pembagian kelas. Menurut kekuatan masing-masing, Doshi bintang 1 akan berada di kelas D. Doshi bintang 2 akan berada di kelas C, dan seterusnya. Setelah itu, untuk Doshi di atas bintang 5 akan berada di kelas As. Pengelompokan pun dimulai dari Zuner yang berada di level Doshi bintang 6. Rowling saat ini tampak terkejut dan berpikir bahwa kali ini Akademi Jianan benar-benar menemukan harta karun. Setelah Zuner tibalah saat ini giliran Xiaoyan yang menjelaskan bahwa Xiaoyan berada di level kekuatan Doshi bintang 4. Selain itu, Xiaoyan pun saat ini ingin meminta izin cuti 1 tahun kepada instruktur Rowling. Hal ini juga yang mengakibatkan semua orang tercengang, begitu juga dengan Rowling. Namun setelah beberapa saat Rowling berkata bahwa ia akan mengizinkan Xiaoyan cuti dengan syarat Xiaoyan dapat melewati 20 teknik darinya tanpa terluka. Xiaoyan tampak saat ini sangat percaya diri. Dan Xiaoyan segera menyetujui syarat dari Rowling. Hal ini kembali membuat semua murid ternganga. Hingga pada akhirnya ujian pun dimulai. Dengan Xiaoyan diberikan pedang untuk berhadapan dengan instruktur Rowling. Yao Lo pada saat ini memberitahukan kepada Xiaoyan tentang karakteristik, senjata dan teknik untuk menghadapi Rowling. Pertarungan sengit pun terjadi dengan pedang Xiaoyan, yang pada akhirnya berhasil dihancurkan. Namun meskipun begitu Xiaoyan masih mampu bertahan dari serangan Rowling. Hingga pada akhirnya di ronde terakhir, tanpa terduga Xiaoyan yang berkali-kali terjatuh masih sanggup untuk berdiri. Dan Rowling pula pada saat ini menjadi sedikit terpana. Rowling juga pada akhirnya memberikan izin kepada Xiaoyan untuk mengambil cuti selama 1 tahun. Rowling pun lanjut memberikan pengumuman kepada semua orang bahwa mereka diberikan waktu 7 hari untuk bersiap-siap. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali meminta kepada instruktur Rowling untuk datang ke kediaman klan Xiao di kota hutan. Ini pula merupakan ucapan terima kasih Xiaoyan karena Rowling telah memberikan izin cuti kepada Xiaoyan. Begitu juga keluarga Xiao akan merasa benar-benar terhormat jika instruktur Rowling dari Akademi Jianan bersedia untuk datang. Instruktur Rowling juga pada saat ini sangat setuju, mengingat klan Xiao telah merawat orang-orang berbakat seperti Zuner dan Xiaoyan. Singkat cerita, waktu yang dinanti pun tiba, dengan Rowling yang mengunjungi klan Xiao. Di tengah-tengah perjalanan Xiaoyan melihat seseorang pria berjubah dengan tato di wajahnya yang mencurigakan. Semuanya berjalan dengan lancar hingga akhirnya malam hari pun tiba, di mana orang berjubah yang terlihat mencurigakan sebelumnya ternyata adalah seorang guru dari Liu Xi. Dia adalah sosok yang diundang oleh keluarga Jilai. Jilaibi pun meminta bantuan pria berjubah yang bernama Dashi.
untuk menyelamatkan keluarganya. Hal ini juga ada kaitannya dengan murid dari Dashi, dan dengan begitu dia bisa membalaskan dendam. Dashi mengangguk dan berkata bahwa memang itu tujuannya jauh-jauh datang ke sini. Namun kali ini dia melihat di mana Akademi Jianan tampaknya telah memasuki klan Xiao. Dengan begitu, apakah mereka berpikir bahwa Dashi masih berani melakukan tindakan? Terlebih lagi, Dashi juga telah menyadari bahwa dengan sikap muridnya itu, dia akan mati cepat atau lambat.